Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kembali kita akan belajar tentang cloud computing untuk bagian security, responsibility, and trust in Azure. Jadi keamanan di Azure. Setiap sistem, arsitektur, dan aplikasi perlu untuk dirancang dengan mengutamakan keamanan. Ada terlalu banyak resiko. Misalnya, serangan penolakan layanan dapat mencegah pelanggan Anda menjangkau situs web atau layanan Anda dan memblokir Anda dari melakukan bisnis. Perusakan situs web Anda merusak reputasi Anda. The face situs web tentunya akan merusak reputasi Anda. Dan pelanggaran data bisa menjadi lebih buruk karena dapat merusak kepercayaan yang diperoleh dengan susah payah, sekaligus menyebabkan kerugian pribadi dan finansial yang signifikan. Sebagai administrator, pengembang, atau developer, dan manajemen IT, kita semua harus bekerja untuk menjamin keamanan sistem kita. Katakanlah Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda mempelopori pengembangan pengiriman drone di daerah pedesaan. Sementara pengemudi truk memanfaatkan aplikasi seluler untuk dikirim ke daerah perkotaan. Anda sedang dalam proses memindahkan sebagian besar infrastruktur ke cloud untuk memaksimalkan efisiensi, serta memindahkan beberapa server fisik di pusat data perusahaan ke mesin virtual Azure. Tim Anda berencana membuat solusi hybrid dengan beberapa server tetap berada di lokasi. Jadi Anda memerlukan koneksi yang aman dan berkualitas tinggi antara mesin virtual baru dan jaringan yang ada. Selain itu, perusahaan memiliki beberapa perangkat di luar jaringan yang menjadi bagian dari operasi Anda. Anda menggunakan sensor berkemampuan jaringan di drone Anda yang mengirim data ke Azure Event Hubs. Sementara pengemudi pengiriman menggunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan peta rute dan mencatat tanda tangan untuk penerimaan pengiriman. Perangkat dan aplikasi ini harus diautentikasi dengan aman sebelum data dapat dikirim ke atau dari mereka. Jadi, bagaimana Anda akan menjaga keamanan data Anda? Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah tanggung jawab atau responsibility, tanggung jawab keamanan, security responsibility. Ini adalah share, dibagikan di Azure, dibagikan dengan Azure, with Azure, shared with Azure. Manajemen identitas, kemudian manajemen identitas ini memberikan perlindungan bahkan di luar jaringan. Identity management provides protection even outside your network. Kemudian yang ketiga tentang kemampuan enkripsi yang dibangun ke dalam Azure dapat melindungi data Anda untuk memprotek jaringan Anda dan jaringan virtual. Organisasi menghadapi banyak tantangan di dalam mengamankan pusat data mereka, termasuk merekrut
mempertahankan pakar keamanan, menggunakan banyak alat keamanan, dan mengimbangi volume dan kompleksitas ancaman. Ketika lingkungan komputasi berpindah dari data center yang dikendalikan pelanggan ke data center cloud, tanggung jawab keamanan juga bergeser. Keamanan sekarang menjadi perhatian kedua pihak, baik penyedia cloud maupun pelanggan. Untuk setiap aplikasi dan solusi, penting untuk memahami apa tanggung jawab Anda dan apa tanggung jawab dari Azure. Pergeseran pertama yang akan Anda lakukan dari data center adalah menggunakan infrastruktur as a service, infrastructure as a service, IaaS. Dengan IaaS, Anda memanfaatkan layanan tingkat terendah dan meminta Azure untuk membuat VM dan jaringan virtual. Pada level ini, Anda tetap bertanggung jawab untuk melakukan patching, mengamankan sistem operasi, dan perangkat lunak Anda, serta mengkonfigurasi jaringan Anda agar aman. Anda mengambil keuntungan dari IaaS ketika Anda mulai menggunakan Azure VM daripada server fisik di tempat Anda. Keuntungan lainnya adalah perhatian terhadap bagian fisik jaringan dapat dialihkan ke Azure. Pemeliharaan terhadap fisik jaringan dapat dialihkan ke Azure. Kemudian pada platform PaaS, lebih banyak masalah keamanan yang di outsource alias dialihdayakan. Pada level ini, platform as a service, Azure merawat sistem operasi dan sebagian besar perangkat lunak dasar seperti database management system. Semuanya diperbarui dengan patch keamanan terbaru dan dapat diintegrasikan dengan Azure Active Directory untuk melakukan kontrol akses. PaaS juga dilengkapi dengan banyak keuntungan operasional. Daripada membangun seluruh infrastruktur dan subnet untuk lingkungan Anda secara manual, Anda dapat melakukan point and click dalam portal Azure atau menjalankan skrip otomatis untuk membawa sistem yang kompleks dan aman diskalakan sesuai kebutuhan. Pada tingkat berikutnya dengan Software as a Service, SaaS, Anda mengalihdayakan hampir semuanya. SaaS adalah perangkat lunak yang berjalan dengan infrastruktur internet. Kode dikendalikan oleh vendor tetapi dikonfigurasikan untuk digunakan oleh pelanggan. Kita mencoba, ini ada video tentang security threats. In this video, I'll talk about security threats in the cloud and ways to manage them. Okay, so think about how you secure your data center. You have physical security, who can access the building, who can touch server racks, and so on. Silahkan nanti dilanjutkan untuk memahami tentang ancaman keamanan. Tadi kita sudah membahas tentang bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab yang dibagi di dalam Azure. Kalau misalkan di on-premise, maksudnya di server sendiri, kita mengelola server sendiri secara lokal yang bisa diakses di internet, maka semua tanggung jawab dari physical data center, physical network sampai data governance dan right management, ini semuanya adalah tanggung jawab dari
kita sendiri kalau misalkan on-premise. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Azure dengan model penerapan IaaS, maka yang biru tua ini, physical host, physical network, physical data center, ini dialihkan menjadi tanggung jawab Azure. Kita nggak mengelola physical host, kita tidak mengelola jaringan secara fisik, data center secara fisik. Yang kita kelola adalah operating system ke atas sampai dengan data. Kemudian kalau PaaS, Platform as a Service, maka ini menjadi bagian dari Azure sampai operating system, dari physical data center sampai operating system. Sedangkan dari network control, aplikasi, identity ini sebagiannya dilakukan Azure, sebagiannya dilakukan oleh pengguna atau kita. Nah, tentang akun dan akses manajemen sampai dengan data ini menjadi tanggung jawab pengguna. Kemudian SaaS, Software as a Service. Nah, ini menjadi tanggung jawab Azure, dan ini sebagian Azure, sebagian tanggung jawab kita. Ini ke atas sampai data tentunya menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang namanya keamanan adalah tanggung jawab yang dibagi. Ini juga ada video tentang keamanan Azure, keamanan yang dikelola oleh kita sendiri versus cloud. Silakan nanti dilihat sendiri. Kemudian tentang layered approach to security, pendekatan berlapis untuk keamanan. Defense in depth ini adalah strategi yang menggunakan serangkaian mekanisme untuk memperlambat serangan jahat yang menyasar akses tidak sah ke informasi. Setiap lapisan memberikan perlindungan sehingga jika satu lapisan dilanggar, lapisan berikutnya sudah siap mencegah serangan lebih lanjut. Microsoft menerapkan pendekatan berlapis terhadap keamanan, baik di data center fisik dan di seluruh layanan Azure. Tujuan dari Defense in Depth ini adalah untuk melindungi dan mencegah informasi dicuri oleh individu yang tidak berwenang. Defense in Depth ini dapat divisualisasikan sebagai satu set cincin konsentris dengan data yang akan diamankan berada di pusat. Ini datanya di pusat, kemudian dilapisi oleh cincin konsentris. Setiap lapisan cincin ini menambahkan lapisan keamanan tambahan di sekitar data. Pendekatan ini menghilangkan ketergantungan pada setiap lapisan perlindungan dan bertindak untuk memperlambat serangan dan menyediakan telemetri peringatan yang dapat ditindaklanjuti baik secara otomatis ataupun manual. Data. Dalam hampir semua kasus, penyerang mengejar data. Data disimpan di dalam database, disimpan di dalam disk, di dalam virtual mesin VM, disimpan di dalam aplikasi SaaS seperti misalnya Office 365, disimpan di dalam penyimpanan cloud. Pihak yang menyimpan dan mengendalikan akses ke data ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data tersebut diamankan dengan benar. Seringkali ada peraturan yang mensyaratkan adanya kontrol dan proses untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Aplikasi. Ini memastikan aplikasi aman dan bebas dari kerentanan, bebas dari vulnerabilities. Kemudian menyimpan rahasia aplikasi sensitif
pada media penyimpanan yang aman. Kemudian menjadikan keamanan sebagai persyaratan desain untuk semua pengembangan aplikasi. Mengintegrasikan keamanan ke dalam siklus hidup pengembangan aplikasi akan membantu mengurangi jumlah kerentanan yang ada pada kode. Azure mendorong semua tim pengembangan untuk memastikan aplikasi mereka aman secara default, dan mereka membuat persyaratan keamanan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kemudian komutasi, mengamankan akses ke mesin virtual, menerapkan perlindungan endpoint, dan menjaga sistem tetap patch dan terupdate. Malware, unpatched system, dan sistem yang diamankan secara tidak tepat ini membuka lingkungan Anda dari serangan. Fokus pada layer ini, layer komputasi, adalah memastikan semua sumber daya komputasi Anda aman dan bahwa Anda memiliki kontrol yang tepat untuk meminimalkan masalah keamanan. Kemudian lapisan berikutnya networking, jaringan. Membatasi komunikasi antara sumber daya, menolak secara default, membatasi akses internet masuk dan keluar jika perlu, menerapkan koneksi yang aman ke jaringan on-premise. Pada lapisan ini, fokusnya adalah membatasi konektivitas jaringan di semua sumber daya. Anda untuk memungkinkan hanya apa yang diperlukan. Dengan membatasi komunikasi ini, Anda mengurangi resiko pergerakan lateral ke seluruh jaringan Anda. Kemudian lapisan perimeter. Gunakan perlindungan DDoS untuk menyaring serangan skala besar sebelum mereka dapat menyebabkan penolakan layanan untuk pengguna akhir. Kemudian menggunakan perimeter firewall. Gunakan perimeter firewall untuk mengidentifikasi dan memperingatkan tentang serangan berbahaya terhadap jaringan Anda. Perimeter jaringan ini berfokus pada melindungi dari serangan berbasis jaringan terhadap sumber daya Anda, mengidentifikasi serangan, menghilangkan dampak, dan mengingatkan Anda ketika serangan terjadi adalah cara penting untuk menjaga keamanan jaringan Anda. Identity access. Mengontrol akses ke infrastruktur dan mengubah kontrol. Kemudian menggunakan single sign-on dan multifaktor authentication. Kemudian mengaudit event dan perubahan. Layer ini adalah tentang memastikan identitas aman. Akses yang diberikan hanya apa yang dibutuhkan dan perubahan dicatat. Kemudian keamanan fisik, keamanan bangunan fisik dan mengendalikan akses ke perangkat keras komputasi di dalam data center adalah garis pertahanan pertama. Keamanan fisik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan fisik terhadap akses ke aset. Ini memastikan bahwa layer lain tidak dapat dilewati serta kehilangan atau pencurian dapat ditangani dengan tepat. Get tips from Azure Security Center. Tempat yang bagus untuk mulai memeriksa keamanan solusi berbasis Azure Anda adalah Azure Security Center. Security Center ini adalah layanan untuk memantau dan memberikan perlindungan ancaman di semua layanan Anda, baik di Azure maupun di on-premise. Security Center ini dapat menyediakan rekomendasi keamanan berdasarkan
konfigurasi sumber daya dan jaringan Anda. Kemudian Azure Security Center ini juga dapat memonitor pengaturan keamanan on-premise dan cloud, serta secara otomatis menerapkan keamanan yang diperlukan untuk layanan baru saat mereka online. Kemudian memonitor semua layanan secara berkelanjutan, continuously, dan melakukan pemblokiran malware agar tidak diinstal pada mesin dan layanan virtual. Anda juga dapat menentukan daftar aplikasi yang dapat dijalankan, diizinkan, dan memastikan bahwa hanya aplikasi yang dibolehkan yang bisa dijalankan. Kemudian analyze, menganalisa, dan mengidentifikasi potensi serangan yang masuk, potential inbound attacks, dan membantu untuk menyelidiki ancaman dan aktivitas pasca pelanggaran yang mungkin terjadi. Kemudian menyediakan kontrol, provide just-in-time access control for ports, menyediakan kontrol akses tepat waktu untuk port, just in time. Mengurangi serangan dengan memastikan jaringan hanya memungkinkan lalu lintas yang dibutuhkan. Azure Security Center ini menyediakan atau tersedia di dalam 2 tingkatan. Yang pertama adalah free, tersedia sebagai bagian dari langganan Azure Anda. Tingkat ini terbatas pada penilaian rekomendasi sumber daya Azure saja. Kemudian standar, tingkat ini menyediakan rangkaian lengkap terkait keamanan termasuk pemantauan berkelanjutan, deteksi ancaman, kontrol akses tepat waktu untuk port, dan banyak lagi. Skenario penggunaan. Anda dapat mengintegrasikan Security Center ke dalam alur kerja Anda dan menggunakannya dalam banyak cara. Yang pertama, gunakan Security Center untuk respon insiden. Kemudian, yang kedua, gunakan Security Center untuk meningkatkan keamanan, dapat mengurangi kemungkinan peristiwa keamanan yang signifikan dengan mengkonfigurasi kebijakan keamanan dan kemudian menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh Azure Security Center. Yang pertama, use Security Center for Incident Response. Ini dapat, bagaimana Security Center dapat berguna selama 3 tahap. Banyak organisasi belajar bagaimana merespon insiden keamanan hanya setelah mengalami serangan. Untuk mengurangi biaya dan kerusakan, penting untuk memiliki rencana respon insiden sebelum serangan terjadi. Anda dapat menggunakan Azure Security Center di berbagai tahapan respon insiden. Nah, ini adalah contoh bagaimana Security Center dapat berguna selama 3 tahap respon insiden awal. Pertama, detect, meninjau, melakukan review. Indikasi pertama, investigasi peristiwa. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan dashboard Security Center untuk meninjau, untuk mereview, verifikasi awal bahwa peringatan keamanan prioritas tinggi dinaikkan. Kemudian assess,
ini melakukan penilaian awal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang aktivitas mencurigakan. Misalnya dapat informasi lebih lanjut tentang peringatan keamanan. Kemudian diagnos. Ini melakukan penyelidikan teknis dan mengidentifikasi strategi penahanan, mitigasi, dan solusi. Misalnya mengikuti langkah-langkah perbaikan yang dijelaskan oleh Security Center di dalam peringatan keamanan khusus. Particular Security Alert. Kemudian yang berikutnya, Security Policy ini menerapkan serangkaian kontrol yang direkomendasikan untuk sumber daya dalam langganan atau grup sumber daya yang ditentukan. Pada Security Center, Anda menetapkan kebijakan sesuai dengan persyaratan keamanan perusahaan Anda. Kemudian Security Center ini menganalisa status keamanan sumber daya Azure Anda. Ketika Security Center mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan, maka ia akan membuat rekomendasi berdasarkan kontrol yang ditetapkan di dalam kebijakan keamanan. Rekomendasi memandu Anda melalui proses konfigurasi kontrol keamanan yang diperlukan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki beban kerja yang tidak memerlukan kebijakan Azure SQL Database Transparent atau Azure SQL Database Transparent Data Encryption atau TDE, matikan kebijakan di tingkat langganan dan aktifkan hanya di resource group tempat SQL TDE diperlukan. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti insya Allah. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.